Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa haluk siswa hebat? Bil khairi Alhamdulillah, bil khair, alhamdulillah. Pak. Khair, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas siapkan dulu untuk berdoa. Ya, Pak. Pak duduk. Siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni rahma sabit qalbi ala di Saudara apa itu? Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas yang luar biasa sudah menyiapkan memandu teman dengan kegiatan baik, diawali dengan doa. Semoga pelajaran kita hari ini Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak Bapak sekalian, kita cek dulu kehadiran ya. Saprijal, Hadir, Pak. Amiril Mukminin, Siap, hadir, Pak. Ina Yusri. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Bapak cukup bangga dengan kelas ini karena semuanya hadir di dalam pembelajaran PAI. Baik, anak sekalian, sudah rapi kelasnya, tempat duduknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, karena kenyamanan kita di dalam proses pembelajaran itu juga menunjang nanti suksesnya untuk memahami inti materi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kompetisi dalam kebaikan ya. Kira-kira ada nggak di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan atau mereview kembali tentang kompetisi kebaikan? Silakan Acung, tangan salah satunya. Siapa? Nah, silakan Indro, bagus. Ini langsung Baik, Pak. Bapak butuhkan nilai formatif ya. Yang aktif belajar Bapak kasih nilai langsung. Silakan. Saya nak penilai ya. Baik. Silakan Indro. Berkompetisi dalam berkompetisi adalah itu berlomba-lomba. Mungkin itu yang saya ingat, Pak. Lomba-lomba aja final dong. Lomba-lomba ya. Masih ada satu lagi. Rosmida, silakan bisa nak. Baik, apa? Apa kesimpulan materi kita minggu yang lalu? Oh, baik, Pak. Kebaikan ya. Kompetisi itu berlomba dalam kebaikan, Pak, atau bersaing, Pak. Bersaing ya. Oke, terima kasih Ananda. Kasih plus dulu untuk Indro dan Rosmida. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, ini perlu kita persepsi dulu. Artinya apa? Kompetisi kebaikan itu intinya fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Bapak menggunakan modulnya PBL berbasis kepada masalah nanti. Maka anak Bapak nanti akan Bapak bagi kepada 3 kelompok nanti. Namun sebelum itu, kita lihat dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Sebetulnya menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun nanti dari TP-nya dari materi kita ini, pertama, mahasiswa diharapkan nanti mampu menganalisis manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, diharapkan nanti siswa mampu menciptakan karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikannya di media sosial.
Yang ketiga, diharapkan nanti siswa mampu menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Yang keempat, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan siswa nanti mampu mengimplementasikan, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu lebih kurang Ananda sekalian terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Maka dalam model PBL, Bapak membagi siswa itu 3 kelompok. Nah, ini orang-orangnya. Kelompok 1 ada Amiril Mukminin, Sukri, Wina Yusri, Saprijal. Kelompok 2 ada Erik Yonanda, Indro Saputra, Mary Andani, Rosmida Yulis. Yang kelompok 3 Zatul, Resi, dan Al-Hafiz. Di mana tadi Bapak sudah menyaksikan ketiga kelompok ini sudah presentasi. Ini sudah sangat luar biasa ini penampilan Ananda sekalian. Dari penguasaan materinya, bahasanya, kemudian ada siswa yang bertanya itu sudah bagus. Itu menandakan Ananda banyak literasi kayaknya ya tentang materi menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ini. Oke, sekarang Bapak akan coba ulas sedikit. Cuman tadi dari kelompok 1 ada sedikit persoalan kayaknya terkait materi foya-foya ya. Baik, sekarang perhatikan ke depan dulu. Ini Bapak tampilkan sebuah gambar ini. Ada terlihat jelasnya? Ada, Pak. Oke, kira-kira menurut Ananda gambar apa ini? Gambar membuang-buang uang, Pak. Buang-buang. Gambar Jangan-jangan orang rentenir dia ya. shopping, Pak. Kayak orang menarik ya, Pak. Ada tidur kekurangan, Pak. Ya, modelnya ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari gambar ini adalah tipikal manusia yang suka foya-foya ini. Orang lain sudah berjuang gonta-ganti doa agar hidupnya bahagia kan. Dia gonta-ganti lokasi shopping gitu kan. Ini tipe manusia yang berfoya-foya ini. Nah, namun sedikit kendala Bapak lihat tadi dari kelompok 1 itu membahas masalah berfoya-foya. Kalau tampilannya sudah bagus sekali kelompok 1. Cuman kita ingin lebih tajam lagi, lebih kuat lagi pemahamannya. Sekarang perhatikan baik-baik dulu Bapak jelas. Apa yang dimaksud dengan berfoya-foya? Itu kebiasaan seseorang atau individu untuk menghambur-hamburkan hartanya. Uangkah ataupun kemampuannya yang lain. Maka di dalam Islam itu muncul 2 istilah. Satu ada namanya israf, yang kedua ada namanya tabzir. Nah, sekarang Amiril Mukminin, apa yang dimaksud dengan israf? Amiril Mukminin terdengar suara Bapak? Iya, Pak. Silakan Saprijala, apa itu israf? Israf tuh orang yang suka berlebih-lebih. Suka berlebih-lebih ya. Kalau tabzir apa itu? Berlebihan juga, Pak. Apa resi? Tabzir itu apa resi? Tabzir itu boros, Pak. Oh, tabzir itu boros ya. Nah, sebenarnya gini, bagus ya. Jawaban Saprijal dengan resi sudah bagus, kita kasih applause dulu. Ya, bagus. Nah, perhatikan lagi. Israf dan tabzir ini sebenarnya sebuah istilah hampir-hampir sama maknanya. Cuman israf itu lebih luas cakupannya ketimbang tabzir. Apa yang dimaksud dengan israf itu? Menggunakan pendapatan finansialnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Umpamanya seperti kepada ke bendaan, ke makanan, ke gaya gitu ya, itu israf itu. Jadi gaya orang yang berlebih-lebihan itu tuh israf itu ya. Maka anak Bapak sekalian jangan banyak gaya ya. Kalau banyak gaya kan maka nggak boleh kita banyak gaya. Jadi netral saja. Itu dimaksud dengan israf. Kalau tabzir itu lebih kepada menyanyiakan kekayaan yang ia miliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, untuk hal ya. Itulah yang muncul dari perkara tersebut. Kemudian, apa dalilnya kira-kira dari hidup foya-foya ini? Itu surah Al-Isra ayat 27.
Silakan Erik, baca Erik. Iya, Pak. Baca dalil surah Al-Isra 22. Nggak jelas, Pak. Nggak jelas ya. Mary jelas apa? Jelas dalilnya? Ada Jelas, haqqahu Pak. wal Coba baca miskin Mary. wa banas sabili wa la tubazzir tabdira. Bisa Mary baca? Wa ati zal qurba Haqqahu haqqahu wal miskina wa banas sabili wala tubazzir. tidak jelasnya Pak. Oke, bagus ya. Terima kasih Erik sudah membaca walaupun terbata-bata. Besok nanti bisa les ngaji dengan Bapak juga ya. Ya Pak, Oke, datang saya aja kurang ke rumah. pandai baca Quran Pak. Terima kasih. Ini dalilnya anak Bapak sekalian tentang dilarangnya hidup foya-foya itu. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah akan haknya siapa? Ini karib kerabat, ada kurba di sini. Ini karib kerabat ini. Dan orang miskin dan orang dalam perjalanan, maka di sini ada lam nahi menandakan peniadaan, tidak boleh kita lakukan itu. Apa yang tidak boleh dilakukan? Mubazir. Ya, foya-foya tidak boleh. Kalau yang berfoya-foya itu kata Allah ini, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang mubazir itu adalah teman Setan. Setan. Ketika antum baca sebut setan itu jangan lihat temannya ya, nanti berantem kalian di lokal itu nanti. Nggak ada lihat, Pak. Udah lihat Pak, ya? teman kak saya ada kayak setan tuh Pak. Ada ya? Teman saya ada kesetanan Ada, Pak. Pak. Setanan ya. Dia Oke. kemasukan setan Pak. Iya, iya. Oke, kira-kira paham nggak Bapak sampai sini? Paham, Pak, paham. Paham, paham, Pak. Untuk kelompok satu, Berfoya-foya adalah teman itu setan Pak. sedikit saja ulasan. Itu sedikit yang perlu ditambahkan. Oke, sedikit lagi. Ini tentang Ria Sum'ah ini. Ria Sum'ah itu berbeda dia ya. Ini juga termasuk kepada akhlak mazmumah dia. Kalau Ria itu lebih kepada ingin memperlihatkan bahwa dia ahli ibadat, contohnya dalam melakukan ibadat, dia ingin dipuji terus gitu. Itu Ria itu ya. Bolehkah kita Ria? Kadang-kadang. Tidak, Pak. Tidak, Boleh. Pak. Karena ria itu termasuk kata Nabi salah satu syirik asghar ya. Syirik asghar, syirik kecil. Lalu yang kedua ada sum'ah, itu memperdengarkan amal ibadat yang dilakukan kepada orang lain agar nanti kita mendapat pujian. Maka itu Bapak rasa sebagai penekanan ini Ananda sekalian untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Secara umum tampilannya sudah sangat bagus ya. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok yang 3 ini. Silakan. Oke. Nah, terakhir dari pemaparan dari teman-teman yang tampil, kemudian juga ulasan Bapak, siapa di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan dulu? Satu orang saja. Ini dikasih nilai masuk nilai formatif lagi ya. Silakan satu orang yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Pak. Nah, silakan, Saprijal. Ya, yang saya sampaikan tadi pertama yang dapat saya ambil tuh yang berpoya-poya. Kita dalam Islam itu dilarang untuk berpoya-poya karena hidup berpoya-poya itu dibenci oleh Allah. Nah, Ya. karena orang berpoya-poya itu orang aja susah untuk makan, kita berhambur-hamburan. Itu pertama. Yang kedua itu ada namanya tadi ria dan sum'ah. Ria aku ketika yang beribadah pengen dipuji orang. Pengen disanjung orang. Woi, seperti sholatnya berjamaah Mas Haji. Allah ya. Iya, itu udah boleh tuh dong. Kalau aku mendengarkan ibadah yang dilakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau ibadah itu pengen melakukan ibadah kepada Allah itu pengen mendapatkan pujian banyak, sanjungan yang begitu luar biasanya. Oh, baru kita ibadah. Tapi sanjungan kita udah ibadah doh, Pak. Itu yang semua, Pak. Baitan Pak. Pak aja udah, Pak. Mantap, mumtaz ya. Terima kasih Saprijal. Aplaus dulu untuk teman antum nih.
Terima kasih Saprijal, ini termasuk siswa Bapak yang cukup luar biasa dan aktif di dalam Gitu. pembelajaran ya. Insya Allah nilainya bagus ini karena aktif selalu dalam pelajaran PAI. Selalu istiqomah ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Bapak akan simpulkan secara komprehensif dulu materi tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa yang bisa kita petik kira-kira dari konten materi ini, Ananda sekalian? Pertama, Islam itu melarang kita hidup berfoya-foya. Karena ujung daripada foya-foya itu adalah kerusakan. Apa yang rusak? Bisa jadi yang pertama itu mentalnya, kemudian sosialnya, dan bahkan juga agamanya. Yang kedua, ria dan sum'ah itu memang dilarang juga di dalam Islam. Kalau beribadah, tentu niatnya ikhlas karena Allah. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Maka kita beramal itu harus sesuai dengan niat. Itu barangkali untuk materi kita hari ini. Lalu sebagai tugas antum di rumah nanti, buat PPT di Canva ya. Ada anak bapak yang menggunakan Canva biasanya? Dapat. Nah, ya. Sharingnya ini kayaknya udah wajah-wajah sharing ini memang generasi Z ini. Sharing menggunakan Canva ini ya. Maka tugas di rumahnya itu cari bab 4, bab 5 tentang penerapan fikih muamalah nanti buat di dalam aplikasi Canva itu sesuai dengan kelompok tadi saja, yang kelompok yang 3 kelompok tadi. Maka silakanlah berjibaku Ananda sekalian, bekerja sama, beramal jama'i, agar nanti penampilan presentasi di PPT-nya juga bagus. Itu Bapak rasa untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dari Ananda sekalian sebelum kita tutup? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Pak. Jadi kalau tidak ada untuk pembelajaran hari ini, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.